Selamat malam semuanya. Pada tanggal 11 September ini gue coba menganalisa Bitcoin. Seperti biasa gue akan coba menganalisa Bitcoin itu selalu update di YouTube gue. Bisa juga koin lain, tapi gue akan fokus ke Bitcoin. Sebenarnya Bitcoin itu mau range-nya itu ke atas ke area mana, ke bawah range-nya itu di area mana, kayak gitu. Dan ya di sini di akhir gue coba seperti biasa, gue coba memberanikan diri untuk memberikan suatu astrologi sheet gue. Di sana kalian bisa melihat, oh sebenarnya tanggal ini akan mengalami penurunan atau enggak, kayak gitu. Di tanggal segini akan mengalami kenaikan atau enggak, kayak gitu. Nah itu akan ada astrologi sheet yang gue akan tunjukkan. Tapi balik lagi itu nggak menjadi patokan, itu sebagai bisa dibilang indikator pembantu aja. Itu sebagai indikator pembantu aja. Nah sekarang kita lihat posisi Bitcoin ini. Nah gue sempat menganalisa Bitcoin itu seperti video sebelumnya soal Mercury retrograde. Itu range-nya itu di daerah mana kalian bisa nonton di video sebelumnya. Itu di mana Mercury retrograde itu biasanya sideways, dan itu gue menganalisa Bitcoin itu bisa di daerah dari Diamond Daily ini bisa sampai sini, atau bisa sampai sini, atau bahkan sampai ke area unfilled ordernya atau sekitar harga 23.000, bahkan sampai sekitar harga 24.000, kayak gitu. Nah cuman posisinya dia ada kepentok supply di area sideways satunya. Itu kita bisa lihat di analisa sideways gue itu di sini. Nah dia kepentok sama supply sideways satunya. Nah kita nggak tahu nih dia tentu kita lihat di time frame 4 jamnya dia udah ada candle warna merah itu putih gua. Kemungkinan dia akan melakukan rejection dulu, atau dia bisa terbang ke atas mungkin sekitar harga 22.000, atau dia melakukan retest dulu. Nah di charter as, nah di sini ada Elliott wave yang gue bikin itu 1 2 3 4 5, di mana dia break angka 4 itu melakukan suatu change of character. Kalau kita berbicara soal structure itu bisa juga terjadi di sini change of character. Cuman tuh karena di sini ada Elliott yang gue bikin bahwa dia ada change of character di sini. Ya balik lagi, sebenarnya kalau misalnya strukturnya itu bagus, dia akan mengalami koreksi dulu karena kita udah di supply, kita layak melakukan short. Ketika di demand kita layak melakukan long, kayak gitu. Dan posisinya yang terbaik ya gue di daily-nya ini ada inside bar, ya udah gue akan mencoba melakukan long. Cuma tuh posisinya dia ada di sideways satunya, dia mengalami rejection, ya gue coba. Kalau tanya lagi ada posisi apa nih Mas Hendrik, kayak gitu, gue lagi ada posisi short, dimana stop loss gue itu mungkin di era 21.900 itu bisa jadi, atau 22.000. Kita nggak tahu nih secara price action itu seperti apa gitu. Cuman tuh kalau misalnya dia rejection, dia ke bawah, wajar gitu, wajar dia melakukan penurunan. Kalau misalnya kita berbicara dengan 5 gerakan, dan dia melakukan 3 gerakan, ya di sini A, ya di sini B ini bisa di angka 4 di lower high-nya atau di harmonic support-nya, lalu dia melakukan ke atas. Cuman tuh balik lagi, ketika dari B ke C ini pasti ada rejection dari B, dari sini di supply C2 satunya sampai sini dia mengalami rejection. Harusnya dia bisa terbang ke area ABC correction di area ruang imbalance ini, ada 2 bija, atau bahkan di unfilled ordernya di C ini mungkin di sini, kayak gitu, atau bahkan di unfilled ordernya harusnya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita berbicara sideways, ya dia pasti akan kebentok dulu di sini, karena kemungkinan akan terjadi adalah trade rejection di area sana, kayak gitu. Cuma balik lagi, dari A ke B itu biasanya ada suatu pola. Dari A ke B gitu. Kalau misalnya dia mengalami rejection sekarang, terus dia mengalami koreksi sekarang, kayak gitu. Tapi ini kan dari sisi 4 jamnya. Kita coba lihat dari sisi ke lower time frame-nya di 30 menit. Bahwa di 30 menit ini gue ngelihat ada suatu pola bullish dengan 5 gerakan, ya bullish flag, ya.
lalu dia mengalami bisa aja sih sebenarnya dia ke atas. Kalau misalnya kita berbicara lower time frame, di sebenarnya itu sebenarnya masih bisa ke atas lagi. Di sini A, di sini B. Itu sebenarnya bisa, atau bahkan ke area 1272-nya mungkin daerah sini kali ya. Itu mungkin sekitar harga 22 ribuan kayak gitu. Kita berbicara lower time frame-nya itu seperti itu, tapi bisa aja lower time frame itu pembentukan suatu pola yang namanya bear flag, atau bisa bahkan ya bearish expanding, bisa aja. Itu kita lihat di sini ada 1 2 2 3 4 dan 5. Itu bisa aja. Di 5 di sini. Kalau dia mulai mengalami koreksi, bisa aja. Gitu. Tapi gue memberanikan diri karena kita disupply, ya kita melakukan short, dan kalau misalnya dia kena stop loss is okay, gue akan mencoba lagi di atas. Gitu. Karena gue entry-nya back candle, kita ngelihat di sini gue di inside bar ini ada di candle 4 jam. Di 4 hanya ada inside bar yang break ke bawah, gue akan coba melakukan short. Gitu. Sebenarnya stop loss-nya itu bagusnya di angka 3 ini sekitar harga 21.820, atau bahkan ya bisa aja sih sekitar 22.000. Itu bisa aja. Tapi kuat gak nahan stop loss-nya? Itu pandangan dari lower time frame, di mana lower time frame itu kemungkinan besar bisa ke atas lagi. Tapi kalau misalnya kita berbicara soal high time frame, sebenarnya itu dia harus mengalami koreksi dulu di pergerakan ABC, ya, di mana A sama B ini mengalami pola dulu, lalu dia mengalami kenaikan lagi untuk melakukan dari B ke C nya, kayak gitu. Itu kalau misalnya kalau dari sisi Elliott wave-nya kayak gitu. Dan ya di akhir gue coba memberikan astrologi gue. Di sini balik lagi, nah di sini gue coba di mana ya, sebentar. Wait. Nah ini ya puji Tuhan, benar ya, 1 sampai bahkan sampai 11 pun itu benar gitu. Dia mengalami kenaikan, udah coach itu di sekitar jam segitu, itu udah benar. Tapi kita lihat di sisi sebelah kanan ini, bahwa di tanggal 11 sampai 14 ini kemungkinan ada suatu pola pembentukan bullish. Ya seperti gue bilang tuh seperti gue bilang bahwa akan ada koreksi dari A ke B terus ke C, di mana A ke B ini akan melakukan pola bullish. Ya. Gambar lagi bentar ya, sorry gambar lagi nih. Nah, dari A ke B akan melakukan pola bullish, lalu dia akan melanjutin kenaikan untuk menentukan dari 1272-nya dari swing high A sama ke B. Itu kemungkinan di sini di imbalance-nya. Tapi kita nggak tahu di daerah B-nya itu di area 4 ini atau lower high-nya ini, garis sekat-sekat ini, atau bahkan di harmonic supportnya. Itu harusnya pandangan dari high time frame-nya itu seperti itu. Tapi kalau misalnya kita lihat di lower time frame-nya itu kemungkinan dia masih bisa ke atas. Tapi bisa oke, karena gue melakukan short, ya kita coba untuk melakukan posisi short di support. Itu salah gak? Nggak salah gitu. Ya, balik lagi strategi di sideways ya, di mana supply kita melakukan short, di demand kita melakukan long. Betul, di demand kita melakukan long. Tapi kalau misalnya di harga naik nih kita takut melakukan short, ya balik lagi lu mending nggak usah trading gitu. Di supply lu di harga tinggi lu takut melakukan short gitu, di harga paling rendah di diskonnya itu lu takut melakukan long gitu loh. Ya logik aja sih gitu loh. Itu ya, lagi ada rejection, ya gue coba melakukan short di daerah sini. Itu aja sih untuk pandangan Bitcoin gue. Tapi balik lagi ya soal astrologi, ya ini tanggal-tanggal yang gue tentukan, tapi balik lagi ya ini nggak bisa menjadi suatu patokan bahwa ini 16 ini 18 ini ada penurunan harga nih.
atau bisa dari 18 ini bisa terjadi itu di sekitar 17 malam atau 17 sore, itu bisa-bisa aja. Tapi bukan berarti oh ini ada turun nih udah langsung short gitu, enggak bisa. Itu menjadi ini tuh berdasarkan time ya, sebagai bisa dibilang ya indikator kita aja selain analisa teknikal, selain price action, ini ada time ya, ini sebagai indikator time aja. Tapi nomor satunya kita harus percaya suatu price action dia biasanya akan mendukung suatu time atau news, itu biasanya mendukung, itu aja sih. Nah, balik lagi ya, ini pandangan aja, jangan diikutin, tapi setidaknya kita dari sisi astrologi kita bisa tahu nih soal timing itu sebenarnya dia mau ke bawah atau mau ke atas. Dari sisi price actionnya di high time frame-nya itu dia harus mengalami koreksi dulu, dan dia bisa melakukan ke atas kalau misalnya dia melakukan suatu pergerakan, 3 gerakan dari A ke ABC correction kayak gitu. Nah, ya sekian dulu dari video singkat gua soal analisa Bitcoin. Balik lagi ya, gua akan tetap menganalisa Bitcoin kapanpun, dimanapun. Gua akan terus menganalisa Bitcoin di channel ini. Tapi ya kalau bisa turun lah gitu. Kalau bisa turun karena di koin lain gue mengalami short and then dia kena stop loss, padahal candlenya bagus semuanya tapi kena stop loss gitu. Ya udah, gue memutuskan untuk Bitcoin only trade ini, untuk BTC only ya gue melakukan short. TP gue tetap 1:1, kalau nggak 1:2, atau bahkan di angka 4-nya ya, angka 4-nya gue melakukan TP atau ya who knows gitu, kita nggak tahu itu pergerakannya dia mau ke atas lagi atau gimana, atau dia nutup sebenarnya imbalance-nya tutup, habis itu dia mengalami koreksi lagi, bisa-bisa aja itu. Tapi gua ada posisi short, kalau misalnya kena stop loss is okay, gua akan coba short posisi lagi ya kalau ada candle yang mendukung gitu. Itu aja sih untuk analisa Bitcoin gua gitu. Thank you untuk yang udah nonton sampai akhir, thank you banget. Itu jangan bosan-bosan kalau misalnya ada update di sini, jangan bosan. Terus kalau misalnya kalian pengen untuk join diskusi grup kita gua ada memberikan suatu description, itu ada link PMA, itu ada diskusi, ada channelnya, ada apapun di sana, kalian bisa cek. Itu aja sih untuk video kali ini. Thank you semuanya.